Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, NIM 201210085 dari PAI 5B. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok 9 dengan judul pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Poin pertama yaitu pengertian isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan belajar yang harus diberikan siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Dalam menetapkan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyambut tuntunan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi suatu program kurikulum di sekolah dibedakan berdasarkan jenis bidang studi yang disajikan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Pengertian isi program bidang studi yang ada dalam suatu kurikulum yang dilengkapi dengan pokok bahasan. Bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui bahan ajar ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Lalu, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran di sini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contohnya ini yaitu dalam mata pelajaran sejarah peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan, panduan pengembangan materi pembelajaran Indonesia. Lalu jenis materi pembelajaran yang kedua yaitu ada konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contoh dari konsep ini adalah penyimpanan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Lalu jenis materi pembelajaran yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Nah, contohnya yaitu perilaku penyimpang timbul karena tidak adanya nilai atau norma yang dapat ditaati secara teguh, diterima secara luas, dan mampu mengikat serta mengadilkan masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu poin yang keempat yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya itu praktek penelitian sosial. Lalu jenis materi yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Merupakan hasil belajar aspek sikap, misalkan nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap, toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi.
Lalu materi selanjutnya yaitu kedalaman dan keluasan materi bahan ajar. Masalah cangkupan atau ruang lingkup, kedalaman, dan urutan penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan dalam menentukan cangkupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan penyajian atau disebut juga dengan sequencing akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi pembelajaran. Dalam menentukan cangkupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Sebab nantinya jika sudah dibawa ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cangkupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cangkupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut beberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Lalu materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam menguatkan materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya yaitu langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan kamera video. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Nah, urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contohnya yaitu soal cerita tentang perhitungan laba rugi dalam jual beli. Nah, agar siswa mampu menghitung laba atau rugi dalam jual beli atau penerapan rumus atau dalil, siswa terlebih dahulu harus mempelajari konsep atau pengertian laba, rugi, penjualan, pembelian modal dasar atau penguasaan konsep. Nah, setelah itu siswa perlu mempelajari rumus atau dalil menghitung laba dan dalil atau prinsip jual beli atau penguasaan dalil. Lalu materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Langkah-langkah menentukan materi pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, diidentifikasikan aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap kompetensi inti dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, maka guru harus menentukan apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk pada ranah sikap atau afektif, kognitif atau psikomotorik, atau juga bisa disebut dengan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu identifikasi materi ajar berdasarkan ranah atau dimensi. Identifikasi materi pembelajaran berdasarkan tingkatan aktivitas atau dimensi pembelajaran terdiri dari dimensi sikap atau disebut juga dengan afektif, dimensi kognitif, dan dimensi psikomotorik. Nah, di dalamnya ada mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama materi pembelajaran ranah kognitif. Nah, materi pembelajaran ranah kognitif ini ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu poin yang kedua yaitu materi pembelajaran dimensi sikap atau afektif. Nah,
Ini juga ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, intelijensi, dan penilaian. Lalu poin yang ketiga yaitu aspek pembelajaran dimensi psikomotor. Ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Nah, dengan demikian juga materi yang sesuai dengan ranah psikomotorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Lalu langkah-langkah yang ketiga yaitu menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan materi ajar yang akan dilaksanakan atau akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, selain itu juga dengan mengacu pada kompetensi dasar dapat diketahui apakah materi yang akan diajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek fisik atau keterampilan motorik. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.